Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Pada video kali ini, kita akan memberikan contoh soal dan pembahasan dari materi fluida dinamis. Nomor yang pertama, sebuah selang karet menyemprotkan air vertikal ke atas sejauh 4,05 meter. Jika luas ujung selang adalah 0,8 cm², maka volume air yang keluar dari selang adalah, yang ditanyakannya adalah volume. Karena si selangnya menyemprot ke atas, vertikal ke atas, maka kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Oke, V0-nya kecepatan awalnya tidak diketahui, berarti 0. Kemudian kita cari Vt-nya berapa. Berarti ini tinggal 2GH. Nah, 2 dikali 10, H-nya adalah 4,05. Maka kita dapat ini adalah 81. Akar dari 81 adalah 9. Nah, kemudian yang kita cari adalah volume. Kita punyanya kecepatan. Berarti kita bisa menggunakan debit. Debit itu rumusnya adalah luas penampang dikali dengan kecepatan atau volume dibagi dengan waktu. Nah, kita cari debitnya dulu. Karena kita punya kecepatan dan luas penampang, berarti luas penampangnya 0,8 kali 10 pangkat minus 4 ya, dikali dengan 9. Ini hasilnya 7,2 kali 10 pangkat minus 4. Ini debitnya. Nah, dari sini baru kita cari volumenya. Maka volume air yang keluar dari selang. Oh, ini kurang. Waktunya berapa menit yang keluarnya? Oke, kita kasih aja. Waktunya adalah 1 menit. Ya, 1 menit. Kalau nggak ada waktunya kan kita bingung jadinya. Berarti kita pakai Q sama dengan volume dibagi T, maka volumenya adalah Q dikali dengan T. Q-nya kita tadi punya 7,2 kali 10 pangkat minus 4. Dikali dengan T-nya adalah 1 menit. 1 menit itu berarti 60 second. Kita kalikan, hasilnya adalah 432 kali 10 pangkat minus 4 liter. Ini, kok liter? Bukan liter, tapi meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Ini volumenya. Jadi kalau jadi liter, 4,3 liter pangkat minus 2 ya. Berarti 432 kali 10 pangkat minus 4. Ini ke liter itu desi. Ya. Sekitar lah ya. Kalian bisa hitung sendiri. Oke. Bisa hitung sendiri. Oke, kita lanjut aja. Yang nomor kedua, air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang pada masing-masing. Oke, berarti ada kita gambar, ya. Ini ya. Gini. Ini luasnya 200 mm. Yang ini 100 mm kubik. Yang ditanya, oh ya, V-nya. V di sini ini 1, kita ini 1, ini 2. Oke, berarti ini A1 ya. Ini A2. V1-nya adalah 2 meter per second. Yang ditanyakan adalah V2-nya berapa. Kalau ada kayak gini, berarti kita menggunakan persamaan kontinuitas. Masih ingat? Yang Q1 sama dengan Q2. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke, A1-nya adalah 200.
200 mm. Berarti kita rubah ke meter. Naik 3 kali, tapi dipangkatkan 2, berarti jadi 10 pangkat minus 6. Dikali 2 meter per second, A2-nya adalah 100, kali 10 pangkat minus 6, dikali dengan V2. Habis? Habis. 200. Oke. Berarti ini V2-nya adalah 4 meter per second. Yang ketiga, air mengalir ke atas melalui pipa seperti pada gambar. Laju aliran airnya, ini berarti yang diketahuinya adalah Q-nya ya. 14,4 V liter per second. Oke, seperti pada gambar, ini gambarnya. Jika jari-jari penampang bawah, berarti yang ini ya, R1 berarti ya, ini R1. 12 cm, jari-jari penampang atas, berarti yang R2-nya, ini R2-nya, dan tekanan pada ujung bawah, ini P1, kemudian tekanan pada ujung atas pipa. Oke, kalau ada kondisi yang kayak gini, kita gunakan hukum Bernoulli, yang P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, kira-kira P1-nya udah ada nih, 87,5. Rho 1-nya, ini disebutkan air, berarti massa jenis air. H1 itu adalah ketinggian pipanya dari dasar. Nah, ini dasarnya. Berarti H1-nya udah ada, yang ini. Rho 2 masih air. V1-nya mana? V1-nya belum ada. Berarti kita harus cari dulu dong. Baik, mari kita cari dengan pakai debit. Ya. Sini aja. Oke. Berarti kita cari Q1 sama dengan V1 dibagi dengan, kok ini kan kita mau nyari kecepatan ya, bukan volume. Berarti A1 dikali dengan V1. Berarti V1-nya adalah Q1 dibagi dengan A1. Nah, Q1-nya 14,4 V. Liter ya, berarti dikali 10 pangkat minus 3. Minus 3 dikemeterin. A-nya adalah tadi yang bawah itu 12. A1-nya adalah 144 berarti. Di 10 pangkat minus 4. 144. Oh iya, karena dia bentuknya lingkaran. Berarti luas penampangnya itu adalah PR kuadrat. Ya. R-nya kan ini. Ini R1-nya 12. Ini R1 kuadrat, R1-nya kan 12 ya. Ini berarti V kali 10 pangkat minus 4. Nah, kita bagi, V-nya habis, minus, yep. Ini hasilnya adalah 1 meter per second. Sekarang kita cari Q2-nya. Q2-nya masih sama, Q2 itu masih A2 dikali V2 berarti ya. V2, maka Q. Oh iya, ini kan kontinuitas, berarti Q1 akan sama dengan Q2 ya. Q2 dibagi dengan A2. Q2 dibagi PR 2 kuadrat. Berarti V2-nya adalah 14,4 V kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan R2-nya adalah 6 cm. Berarti 36 ya. 36 V kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 4 meter per second. Nah, dari sini baru kita masukin ke persamaan yang tadi. Persamaan yang P1, tulis lagi di sini boleh. P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho
V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1-nya adalah 87,5 kilopascal, berarti 87,5 kali 10 pangkat 3 ya. Pascalnya kita rubah ke Newton per meter. Pangkat 5, mohon maaf, pangkat 5 ditambah rho-nya 1000, berarti 10 pangkat 3, G-nya 10, H-nya tadi H1 itu 0,2 meter. Ditambah setengah dikali rho-nya 10 pangkat 3, V1-nya 1 kuadrat. Sama dengan P2 yang ditanya ditambah 10 pangkat 3 ditambah 10, kok ditambah ya, dikali 10 dikali H-nya 2 ya, tadi 2 meter, ditambah setengah, rho-nya 10 pangkat 3, V2-nya 4 kuadrat. Oke, berarti kita dapat ini, kita urai aja ya, jadi 875,000 ditambah, berarti ini sama ini, 2000 ditambah 1000 dibagi 2, 500, sama dengan P2 ditambah 20.000 ditambah 16 ya, 4 kali 2, 16. 16 dibagi ini 8, berarti 8.000. Maka 8750,000 ditambah 2000 ditambah 500 dikurangi, ini pindah ruas, 20.000 dikurangi 8.000. Hasilnya adalah P2. Maka P2 itu kalian bisa jumlahkan, hasilnya adalah 87,24500 Newton per meter. Atau bisa ditulis juga bahwa ini 87,245 kilopascal. Ini dia jawabannya. Gambar selanjutnya, gambar di bawah ini menunjukkan air yang mengalir melewati pipa penturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 berturut-turut 5 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat, kecepatan air mengalir pada luas penampang A2. Oke, berarti yang ditanyakan adalah V2. Nah, pada video yang fluida dinamis, kita sudah tahu bahwa persamaan untuk mencari di V2 itu berarti V2 sama dengan A1 per A2 dikali akar 2 rho raksa dikurangi rho dikali GH dibagi rho kali A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat ya, dikurangi 1. Ini segini. Mari kita masukkan A1 A2-nya. A1 per A2 ya, berarti A1-nya 5. 5 kali 10 pangkat minus. Minus cm ke meter minus 4. 4 kali 10 pangkat minus 4 dikali akar. Nggak lurus ya. Tidak apa-apa. 2 rho raksa itu 13.600 dikurangi 1000 karena ini rho air ya. Dikali 10 dikali perbedaan tingginya 45 cm. Berarti kali 10 pangkat minus 2 meter. Dirubah ke meter. Ini berarti 1000 dikali A1 kuadrat berarti 25 kali 10 pangkat minus. Oh, ini minus 2. Ini baru minus 4. 16 kali 10 pangkat minus 4 dikurangi 1.
Nah, oke, lanjut ke sini. Berarti kita dapatkan V2-nya itu sama dengan 5/4 dikali akar dari 12.600 dikali 45 kali 10 pangkat minus 1 ya. Dibagi 1000 dikali 9/16. Nah, berarti 5/4 akar berarti ya. Kita rapihin dulu. 45. Oh iya. Ini nolnya ya. Kita coret 1. Oke, berarti ini 600 coret 1 berarti jadi 60 dikali 45 dikali 16 dibagi dengan 1000 kali 9. 45 dibagi 9, ini hasilnya 5. 5 ada 2-nya loh. Oh iya, ini kelupaan 2-nya. 2, ini 2. Oke, berarti 2, ini berarti jadi 500. 5, ini jadi 100 ya. Coret lagi, ini jadi 10. Berarti ini jadi 5/4 akar 12 6 kali 16 dibagi 10. Nah, ini dia hasilnya. Kalian mau otak-atik? Boleh. 16 dikeluarin aja ya. 5/4 akar dari 16 kan 4. Kali akar 126 bagi 10. Nah, berarti ini 5 akar 126/10. Kurang lebih segini ya. Kalau ada yang salah kalian hitung sendiri, oke? Nomor selanjutnya, sebuah tangki diisi dengan air sampai mencapai ketinggian H305 meter. 3,05 meter. Pada kedalaman H sama dengan 1,8 di bawah permukaan air dalam tangki terdapat kebocoran hingga air menyemprot dengan kelajuan V dan mendarat di tanah pada jarak X dari kaki tangki. Oke, kita gambar dulu. Ini tangkinya. Ini tangkinya. Mencong ya. Oke. Ini tangkinya, ini berisi air. Kemudian di sini ada bocor. Tuk 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 tuk. Sampai X ya. Alasnya ini H kecil. Kemudian yang ditanya kelajuan air yang keluar dari tangki. Baik, kalau kelajuan air persamaannya adalah V sama dengan, kita pakai V sama dengan akar 2G. Berarti 2 dikali 10, H-nya adalah 1,8. 18 kali 2. Berarti ini 36. Akar dari 36 adalah 6. Ini yang pertama. Yang kedua, yang B, mohon maaf. Jarak mendatar X sama dengan 2 akar H besar ya dikali dengan H yang kecil. 2 akar 3,05. Bener nggak sih? Oh, ininya kelupaan nih. Oke, berarti ini ya H besar dikurangi H kecil dikali H.
Ya kan, persamaannya kayak gitu. Berarti ini adalah 3,05 dikurangi 1,8 dikali 1,8. Hasilnya adalah 1,25 dikali 1,8. Maka ini jadi, kalian kalikan, hasilnya jadi 9. Coba ya, kita kali 1,25 dikali 1,8. Hasilnya 9/4. Hasilnya adalah 2/9/4. Berarti 2 dikali 3/2. Hasilnya adalah 3. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu hingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaannya 60 meter kuadrat bergerak dengan kelajuan masing-masing 300 meter per second dan 280 meter per second. Berapakah besar gaya angkat pada sayap tersebut jika massa jenis udara 1,3 kg per meter pangkat 3? Oke. Persamaan gaya angkat pesawat itu kita punya F sama dengan setengah rho dikali luas penampang V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berarti ini setengah, massa jenis udaranya adalah 1,3. Luas penampangnya adalah, tadi berapa di sana? Luas penampangnya adalah 60 ya? 60. Dikali V2-nya adalah yang 300. 300 kuadrat dikurangi 280 kuadrat. Ya, berarti kita punya 30 ya. 1,3 dikali 30. Ini berarti jadi 90.000 dikurangi 78,400. Berarti ini 13 dikali 3. Ini dikurangi hasilnya jadi coba kita hitung lagi, 280 kuadrat 280 dikuadratkan itu hasilnya 78.400. 90.000 dikurangi segitu hasilnya 11.600. 11.600 dikali 13 dikali 3. Hasilnya 45 hasilnya 45.2.400 hasilnya Newton. Ini dia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.